Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kembali kita bisa menghadiri satu kajian yang berkenaan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan tentang bab yang berkenaan dengan babu ma jaa'a fir riya. Satu bab yang menjelaskan tentang penyakit hati yang berupa riya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa Allahi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Qul, katakan hai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum yuha, sesungguhnya saya ini adalah manusia. Jadi Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah, qul, katakan hai Muhammad, innama ana basyar, saya ini manusia, mithlukum, seperti kalian, yuha, yang membedakan adalah yuha, diwahyukan ilayya, kepadaku. Apa isi wahyunya? Yang utama adalah annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya ilah kalian itu adalah ilah yang esa, ilah yang wahid. Kemudian ayat itu dilanjutkan, faman kana yarju liqa Allahi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa ilah itu adalah ilah yang satu. Kata-kata ilah kalau kita artikan ke dalam bahasa kita apa artinya? Tuhan, ya. Kalau Rob, Tuhan juga, ya. Memang kadang dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kadang sulit untuk bisa mencari perwakilannya, gitu, mewakili, gitu. Maka ilah itu adalah al-ma'bud bihaq, sesuatu yang disembah dengan benar. Itu disebut apa? Ilah. Maka disebut dengan ilah. Tidak disebut dengan Rabbukum.
Tapi apa? Ilahukum. Jadi bukan Rabbukum Rabbun wahid, tapi apa? Ilahukum ilahun wahid, dengan menggunakan ilah. Kalau Rabb itu mencakup seperti Rabbil Alamin dalam ayat Al-Quran di Al-Fatihah. Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu adalah Khaliqul Alamin. Siapa Allah? Allah itu adalah Khaliqul Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah itu Rabbil Alamin. Kata Rabbil Alamin, walaupun kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia, itu Rabb itu apa? Rabb yang memiliki ini alam. Bahkan ada kalimat di situ, saya nggak tahu tuh dalam translate zaman dulu itu. Jadi segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, seru sekalian alam. Jadi Allah itu apa? Seru sekalian alam. Saya nggak tahu bahasa apa itu dulu. Coba lihat terjemahan zaman dulu tuh ya. Ternyata kalau ulama tafsir menjelaskan kata-kata Rabb itu adalah Khaliqil Alamin. Allah itu adalah pencipta ini alam. Setelah diciptakan, Mudabbiril Alamin, yang mengatur ini alam. Jadi Allah SWT ketika menciptakan tidak ditinggalkan begitu saja. Tapi penciptaannya itu apa? Diatur sedemikian rupa. Kemudian setelah itu Muqaddirul Alamin, ditentukan masing-masing yang diciptakan. Dari mulai apa? Rezekinya, ajalnya, nasibnya dan sebagainya, ketentuannya apa? Itu apa? 3 hal, Rabbil Alamin. Walaupun dalam bahasa kita Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki ini alam. Kata Rabb itu. Nah di sini juga innama atau ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian itu adalah ilah yang wahid. Artinya ilah di sini adalah apa? Al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar. Itu hanya satu, yaitu ilahun wahid. Siapa ilahun wahid di sini? Allah. Sehingga ayat ini dilanjutkan dengan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bisa berjumpa kepada Rabb-nya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah, yang pertama syaratnya, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan di dalam ibadahnya kepada Rabb-nya ahada, dengan apapun juga. Kata-kata ahada ini kalau kita belajar ilmu nahu, dia menggunakan isim nakirah. Nakirah itu umum, apa saja. Kalau ma'rifah itu khusus. Maka disebutkan ahada, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidaklah dia menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabb-nya ahadan, kepada siapapun juga. Umum, siapa saja, nggak boleh apa? Kita jadikan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kalau dia ingin bisa berjumpa kepada Rabb-nya, karena nanti di hari kiamat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalimat faman kana yarju liqa Allah atau liqa Rabbi, barang siapa yang berharap untuk bisa berjumpa kepada Rabb-nya, artinya dia bercita-cita untuk bisa melihat Allah pada hari kiamat. Kenapa? Li'annal mu'minin, karena orang-orang mukmin nanti di hari kiamat mereka akan bisa melihat Rabb-nya, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nikmat, puncaknya nikmat. Disebutkan oleh para ulama, ru'yatuhu subhanahu wa ta'ala a'zamu mimma yatana'amuna bina'imil jannah. Jadi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat yang terbesar, puncaknya nikmat terhadap orang mukmin dengan mendapatkan ru'yatullah. Itu merupakan nikmat yang paling apa? Paling tinggi. Semua nikmat yang ada di surga itu tertutup dengan nikmat ketika seorang mukmin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang mukmin yarju liqa rabbih, mereka berharap untuk bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu nikmat, puncaknya nikmat. Dan itu hanya orang mukmin yang bisa melihatnya nanti di surga. Kan disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Pertama pakai dhad. Ila rabbiha nadhirah.
pada hari di mana muka orang-orang mukmin naudhirah, bercahaya, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya lah mereka akan memandang, akan bisa berjumpa. Bahkan dalam ayat lain juga disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik, ahsanu. Apa yang dimaksud dengan ahsanu? Al-iman wal amal soleh. Al-husna, maka dia akan mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah. Kemudian ditambahkan lagi dengan ayat tersebut wa ziyadah lilladzina amanu, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Udah dapat surga dan tambahan surga, tambahan nikmat surga. Dan ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan wa ziyadah, tambahan nikmat surga itu apa? Ru'yatullah, melihat Allah. Dan itulah puncaknya nikmat yang akan dirasakan oleh orang-orang mukmin di surga. Kemudian syaratnya apa untuk bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala? Falyamal amalan shaliha. Pertama adalah hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak menyekutukan dalam ibadahnya kepada Rabbnya kepada apapun juga. Syarat yang pertama adalah ya'mal amalan sholiha. Dia beramal dengan amal yang soleh. Dan amal soleh tidaklah bisa terjadi kecuali bagi mereka yang harus memenuhi dua hal. Jadi amal soleh itu tidak akan bisa terjadi kecuali dia harus memenuhi dua hal. Apa yang pertama? Al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Dua hal yang harus dipenuhi dalam beramal soleh adalah yang pertama al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Hendaknya dilakukan dengan dasar ikhlas karena Allah azza wa jalla. Baik, dia harus terhindar dari penyakit riya. Jadi apa? Ikhlas, dan dia harus terhindar dari penyakit riya dan sum'ah dan penyakit-penyakit hati. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Atau syirik yang apa? Tersembunyi. Itu harus terbebas. Kenapa? Karena syarat bahwa dia beramal soleh itu adalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Apa arti ikhlas? Arti ikhlas itu adalah al-ibadatu li ajlillah. Ibadah itu hanya semata-mata karena Allah. Bukan karena makhluk. Bukan kenapa? Makhluk. Tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ikhlas dalam bahasa kita dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Jadi kadang-kadang ikhlas dalam bahasa kita dengan bahasa apa? Indonesia suka apa? Berbeda. Pokoknya saya ikhlas deh, tapi ikhlas disebut gitu. Padahal ikhlas itu apa? Hati saja. Anda ikhlas udah nggak perlu lagi intinya. Udah, pokoknya kalau ikhlas diam aja gitu, jangan pakai apa? Disebut-sebut. Kalau itu sebut-sebut bukan ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu amalan hati, bukan amalan apa? Bukan amalan mulut gitu. Jadi nggak perlu disebutin gitu. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hendaklah dia bersesuaian cara amal solehnya itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ittiba'u sunnati Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dua ini baik ikhlasun niyah wa ittiba'ur Rasul merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang disebut ikhlas. Artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Itu ikhlas. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali kepada Allah. Dia beribadah. Artinya kita sudah berkomitmen dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Itu sudah berkomitmen. Kalau sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita kotori ibadah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga kepada selain Allah. Berarti kalau sudah begitu bisa muncul riya,
atau juga bisa syirik kecil atau syirik besar, macam-macam. Tergantung dari apa? Posisinya nanti. Yang kedua, ayyakuna muwafiqan li sunnati rasulih, itu merupakan kandungan makna dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Dan kita sudah mengatakan dalam tasyahud kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Nah, ketika kita sudah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, wajib bagi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tidak kepada yang lainnya. Nah, itulah yang disebut apa? Amalan soleh. Jadi amalan soleh itu bukan apa? Bukan sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Pokoknya yang penting kan kita beramal gitu. Tapi ikhlas gak dalam beramal? Yang kedua, ada itibaknya gak? Ada tuntunannya gak? Kemudian ketika Fudail bin Iyad ditanya tentang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup atau kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian dan untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah mengetahui, agar Allah uji kalian. Agar Allah uji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Bukan aktsaru amala. Kalau aktsaru amala apa? Paling banyak amalnya. Tapi yang disebut apa? Ahsanu amala, ihsan, yang paling baik amalnya. Nah, ketika Fudail bin Iyad, salah seorang ulama, ditanya tentang apa itu yang disebut dengan ayyukum ahsanu amala, maka beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dalam beribadah dan orang yang paling benar. Yang dimaksud dengan paling ikhlas adalah ayyakuna khalisan liwajhillah. Dia beribadah ikhlas semata-mata, ditujukan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu, yang paling benar adalah ayyakuna shawaban ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah dengan benar karena mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut apa? Amalan solehan, amal yang soleh. Jadi harus ada orang ibadahnya ikhlas, wah sih ikhlas, tapi nggak ikut tuntunan Rasulullah, nggak jadi. Atau ibadahnya ikut tuntunan Rasulullah, sholatnya juga bagaimana selalu kama ra'aitumuni sholli, sholatnya apa? Sifat sholat Nabi dipakai, tapi nggak ikhlas, itu juga nggak jadi. Harus dua-duanya dipenuhi. Apalagi kalau dua-duanya nggak dipenuhi, apalagi nggak jadi lagi itu. Salah satu aja nggak jadi, harus dua-duanya. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang marfu, ma wasala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis yang marfu itu hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya apa? Marfu. Qala Allah Ta'ala, berarti ini hadis yang dikenal dengan hadis al-hadisul qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat hadis qudsi ini? Ana aghnas syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ana aghnas syuraka'i 'ani syirki. Saya tidak butuh orang-orang yang menyekutukan tentang kesyirikan kepadaku. Enggak butuh aku. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa yang beramal dengan satu amalan kemudian dia melaksanakan amalan tersebut asyraka ma'i, menyekutukan bersamaku, ada yang lainnya lagi dia ibadahi, artinya berbarengan. Di samping dia beribadah kepada Allah SWT, tapi juga ada
ibadah yang dia ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu, saya biarkan dia, saya tinggalkan dia dan sekutunya. Saya tidak peduli kepada orang yang melakukannya, yang menyekutukannya, dan juga yang menjadikan sekutu tersebut. Bagaimana? Contohnya gini, ketika dia beribadah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta, ya Allah, berikanlah saya rezeki. Ternyata selesai salam, dia main ke dukun. Kenapa? Karena dia merasa rezekinya kurang. Dagangannya lagi lagi ampak lah bahasa kita, dia saingan kompetisi perdagangan harus harus betul-betul nih. Maka dia minta kepada Allah SWT. Tapi dalam sisi lain kehidupannya dia minta kepada dukun. Dia minta dukun. Kata dukun, ya deh, gampang deh. Namanya dukun kan, udah gampang-gampang aja kan gitu. Yang penting itu memenuhi syarat deh. Bawa duit macam-macam, bawa kembang 7 rupa, bawa ayam berapa warna. Akhirnya sampai di dukun dia terima. Dan dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia penuhi apa yang diinginkan oleh dukun, syaratnya, dia datang aja udah membatalkan iman. Baru datang doang gitu, membatalkan iman. Makanya kita jangan bermain-main dengan perbuatan seperti ini. Kenapa? Karena berarti dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kan saya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi kan juga itu minta kepada selain Allah, yaitu dukun itu. Artinya apa? Artinya bahwa dalam beribadah itu kita murni hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu termasuk doa. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, doa huwal ibadah. Jadi ibadah itu doa itu bagian dari ibadah. Dia itu ibadah. Artinya kalau kita berdoa, maka kita minta hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Nah di sini kalau kita lihat, kalau kita belajar nahu lagi nih, maf'ul bihnya, objeknya itu didulukan. Sebetulnya dalam bahasa Arab ini bisa na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepada muka, ya Allah. Wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepadamu. Jadi di belakangnya. Tapi justru di sini maf'ul bihnya didulukan. Untuk menjelaskan, kata Ibnu Katsir, litakhsis. Litakhsis apa? Khusus kita beribadah hanya kepada Allah, sehingga hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah. Maka artinya apa? Litakhsis apa? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Jadi untuk benar apa? Ditakhsis. Khusus hanya kepada Allah SWT, tidak kepada yang lainnya. Jamaah sekalian, nah di sini Rasulullah SAW menyampaikan tentang hadis qudsi. Sekarang kita lihat apa itu yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis ma yarwihin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla. Hadis qudsi itu adalah sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah azza wa jalla, yang disampaikan oleh Allah SWT berupa wahyu. Disebut qudsi nisbatan ilal qudsi, karena qudsi itu artinya suci, at-tathhir wa tanzih. Dan Allah itu maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Ya, disebut maha suci apa? Tidak memiliki sifat kekurangan, bersih dari sifat apa? Kekurangan, itu suci. Nah, disebut hadis qudsi, maka min kalamillahi azza wa jalla lafzuhu wa ma'nahu wa rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut hadis qudsi itu adalah kalam Allah azza wa jalla, lafzuhu wa ma'nahu, baik lafadznya maupun maknanya. Dan yang meriwayatkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Ini di luar Al-Qur'an. Al-Qur'an juga kalamullah, tapi langsung tekstualnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa bedanya antara hadis qudsi dengan al-hadisun nabawi? Kalau al-hadisun nabawi, maka maknahu minallah, maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap yang namanya al-hadisun nabawi
itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan wahyu kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW secara maknawi. Tapi lafadznya, redaksinya itu dari nabi kita, dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa hadis-hadis itu juga apa yang disampaikan oleh Allah berupa wahyunya. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu berbicara itu tidak semata-mata ngomong begitu saja. Makanya kadang-kadang ketika ada di antara orang-orang kafir yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, ya Muhammad," kata mereka. "Kaifa rabbuka? Bagaimana Tuhan kamu? Amin dhahabin aw fiddatin?" Apakah dari emas atau dari perak? Lihat, Tuhan-Tuhan kami ini apa? Ada yang dari batu, berhala-berhala apa? Ada yang dari batu, ada yang dari mutiara, macam-macam. Dan dihiasi-hiasi. Bagaimana Tuhan kamu? Rasulullah diam dalam rangka untuk menunggu wahyu. Allah yang menjawabnya melalui lidah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian disampaikanlah Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi Rasulullah nggak langsung jawab itu. Rasulullah diam dan datanglah apa? Wahyu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada yang sekupu satupun dengannya. Tidak ada yang sekupu, tidak ada yang sama, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang mirip. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menetapkan bahwa Allah itu berbicara. Karena di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa dengan beberapa kalimat. Sehingga dalam hadis ini menjelaskan, menetapkan bahwa Allah berbicara tentunya kama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa? Yang pantas terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mutakallim, kalam itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis qudsi ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap ibadahnya seorang hamba. Tidak butuh ibadahnya manusia. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadahnya manusia. Kalaupun Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaslahatan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Karena Allah SWT menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, disebut jin duluan, kemudian manusia. Bukan berarti derajat jin itu lebih tinggi daripada manusia. Ini menjelaskan penciptaannya. Jin itu diciptakan lebih dulu baru apa? Manusia. Makanya disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka mau beribadah pada Allah SWT. Ai illa liwahiduna fil ibadah. Kecuali agar mereka mau mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Jadi para ulama tafsir menjelaskan kalimat liya'budun ai liwahiduna fil ibadah, agar mereka mau mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Kenapa? Karena kalau disebutkan illa liya'budun, kecuali agar mereka mau beribadah, ternyata di sana ada orang yang beribadah dan mereka tidak mentauhidkan Allah walaupun dia beribadah. Makanya illa liwahiduna fil ibadah, kecuali agar mereka mau mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Artinya apa? Dalam beribadah itu hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah dakwah pertama sekali. Dalam setiap rasul menyampaikan umatnya, yang pertama sekali itu adalah menyampaikan ani'budullah. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah, wala yusyriku, dan tidak menyentuhkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini itu tidak butuh terhadap ibadahnya manusia.
Kalaupun Allah memerintahkan agar mereka beribadah, itu kemaslahatannya untuk manusia itu sendiri. Kenapa? Karena mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu apa? Butuh. Dan untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melalui ibadah. Jadi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melalui apa? Ibadah. Makanya orang hamba yang paling dekat kepada Allah, aqrabun nas indallahi aktsaruhum sujudan. Manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling banyak sujudnya. Karena sujud itu disebutkan oleh para ulama, seorang hamba itu sedang memperlihatkan dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat sujud itu termasuk salah satu doa mustajab. Ketika kita bersujud, doa mustajab di situ. Kenapa? Karena di situ apa? Hamba itu memperlihatkan dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anggota kita yang mulia, jidat. Ini jidat apa kening nih yang betul? Ya, jidat kening boleh-boleh dia juga ya. Kita taruh kemudian juga hidung kita nih. Kemudian dengan ini jidat kalau kita dipegang sama teman kita, marah. Apalagi dijedotin gitu sama teman kita. Tapi ketika kita sujud, kita taruh di bumi yang setiap hari orang injek-injek. Untuk memperlihatkan bahwa diri kita hina di hadapan Allah SWT. Dan itulah hamba yang paling dekat. Sehingga ketika dia berdoa, di situ Allah Subhanahu wa taala apa? Ijabah. Kemudian kemaslahatannya untuk manusia. Fa'ibadatuhum lillahi min ajli maslahatin. Jadi mereka beribadah kepada Allah itu karena ada maslahat untuk dia sendiri, untuk manusia itu sendiri yang beribadah. Ketika dia minta ampun kepada Allah SWT, dia minta rezeki, dia minta dimasukkan ke surga, itu kemaslahatannya untuk diri, tidak kepada Allah tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, in takfuru fa innallaha ghaniyyum minkum. Jika kalian kufur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun ankum. Sesungguhnya Allah Maha kaya. Kaya enggak butuh kalian gitu. Wala yarda li ibadihil kufra. Dan Allah tidak ridha bagi hambanya yang kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur maka Allah ridha. Jadi Allah tidak ridha kepada hambanya yang kufur. Yeah. Tapi Allah ridha kepada hambanya yang bersyukur. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Kata Nabi Musa dalam ayat Al-Qur'an ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian kufur antum semuanya wa man fil ardi jami'an dan semua orang-orang yang ada di bumi kufur, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sungguh Allah laghaniyyun dengan lam taukid. Sungguh Allah ghaniyun, maha kaya, hamid, maha terpuji. Enggak butuh ibadah kita. Justru kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain disebutkan juga wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan hadis yang derajatnya marfu, ma wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga menjelaskan tentang apa? Tentang penyakit riya. Apa kata Rasulullah SAW? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minal masihid dajjal. Qalu bala. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, yang di situ ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maukah kamu aku kabarkan kepada kalian bima huwa akhwafu indi, dengan sesuatu yang sangat aku takuti dari sisiku dibandingkan dengan Al-Masihid Dajjal. Padahal Al-Masihid Dajjal kan kalau kita sholat di akhir kita minta Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ujian, fitnah di sini apa? Ujian, bukan tuduhan, Pak. Fitnah apa? Ujian. Di mana nanti Al-Masih Ad-Dajjal itu apa? Akan datang menjelang akhir-akhir apa? Kiamat. Dan itu termasuk bagian apa? Imaratus sa'ah, alamatus sa'ah, tanda-tanda apa? Datangnya hari kiamat. Tapi Rasulullah mengatakan
maukah aku kasih tahu, kabarkan pada kalian sesuatu yang sangat aku takuti dibandingkan dengan datangnya Al-Masih Dajjal. Ada lagi ternyata yang Rasulullah takuti. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya. Qala, maka kata Rasulullah, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yakumur rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nazri rajulin ilaihi. Bagaimana syirik yang tersembunyi? Syirik yang tersembunyi itu kata Rasulullah SAW, yakumur rajulu, seseorang melaksanakan sholat, kemudian dihiasi sholatnya itu agar orang melihat bahwa sholatnya itu baik. Artinya apa? Dalam beribadah itu dia berhias agar orang lain mengatakan, orang yang lihat itu mengatakan nih orang sholatnya luar biasa nih. Makanya di sini kenapa kita diperintahkan untuk sholat sunnah tidak di masjid, tapi apa? Di rumah. Afdhalus sholawat as-sholawatu fil baiti illal maktubah. Seutama-utama sholat adalah sholat di mana? Di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Kalau sholat yang wajib di mana? Di masjid, jangan terbalik. Giliran sholat yang wajib di rumah, giliran sholat sunnah di masjid. Ada nggak yang begitu? Ada. Apa itu Ustaz? Tarawih. Tarawihnya sih di masjid. Giliran sholat yang wajib apa? Di rumah. Nah, ini apa? Yang utama apa? Sholat sunnah itu apa? Di rumah. Kenapa? Karena kata para ulama, maslahatnya adalah yang pertama, tidak memunculkan rasa penyakit riya. Bayangkan habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang pada pulang, nanti masih sholat aja. Akhirnya akan muncul ya. Pertama riya, kedua ujub, kedua sum'ah. Ketika muncul ujub itu termasuk penyakit yang akan bisa membatalkan amalan kita, pahala amalan kita. Ini orang-orang pada pulang, gue doang yang sholat sunnah sendiri, jangan-jangan gue yang paling banyak nih. Kan gitu akhirnya muncul tuh. Ini contohnya gitu ya. Atau riya, pas ada banyak orang, wah sholatnya apa? Dicakep-cakepin deh. Tapi kalau giliran gak ada orang di rumah nih, sholatnya apa? Biasa aja deh. Sujudnya juga apa? Sujudnya itu cepat. Yang disebutkan oleh Rasulullah apa? Aswa'un nas alladzi yasfiku fis shalah. Seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW katakan, kaifa yasfiku fis shalah? Bagaimana dia bisa mencuri dalam sholatnya? Kata Rasulullah, alladzi la yutimmu ruku' wa sujud. Orang yang tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Rukuknya cepat. Sujudnya juga cepat. Kalau orang Betawi bilang kayak capung apa ya? Tahu gak capung lagi cebok nih. Tek, ini ada air nih. Tek, terbang langsung terbang itu. Saking cepatnya. Jadi rukuknya cepat. Itu apa? Orang yang mencuri. Artinya apa? Kalau mencuri berarti dia salatnya nggak sah. Ada yang kurang di situ, yaitu tomak ninah. Nah, ketika di masjid, wah sholatnya dipanjang-panjangin deh. Tapi kalau di rumah cepat banget gitu. Nah ini apa? Yang namanya apa? Makanya yang terbaik di rumah. Tapi sholat wajib di masjid. Sholat wajib apa? Di masjid. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan pilih-pilih. Kalau giran zohor di masjid, kalau giran subuh di rumah. Itu jangan. Kenapa disebut rumah? Karena kesiangan ya. Ya, itu salah ente gitu. Kenapa kesiangan? Kalau kesiangan, saya sering katakan, kesiangan itu sekali-sekali Rasulullah. Satu kali pernah. Karena capek pulang. Tapi kalau kesiangan tiap hari, itu bukan kesiangan namanya. Tukang kesiangan. Namanya tukang kan tiap hari. Namanya tukang dagang kan. Pasti dagang tiap hari kan. Tukang kesiangan. Kayaknya udah isya ya. Udah isya belum? Udah ya? Ini saja, ini sebetulnya panjang tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Rasulullah serta kita mampu untuk beribadah dengan baik, dengan ikhlas dan ittiba' Rasul, dan sekaligus mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang tauhid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga tauhid kita kepadanya dan sehingga kita mati pun dalam keadaan bertauhid, dan mudah-mudahan dengan tauhid kita itu merupakan wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.